Hai adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini akan berisi tentang video pembelajaran IPA SD, IPA SMP, dan juga biologi SMA. Untuk itu jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, sekarang kita akan melanjut materi tentang metabolisme. Kemarin kakak sudah menjelaskan bagian tentang enzim ya. Kalian boleh melihat di video sebelumnya. Jadi sekarang kita akan membahas bagian dari metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, jadi kali ini kita akan membahas khusus untuk topik katabolismenya ya. Untuk bagian anabolisme, kalian boleh menunggu di video selanjutnya nanti. Ya, jadi hal pertama yang harus kita ketahui, metabolisme itu dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Jadi, untuk pertemuan video ini, kita akan membahas bagian katabolismenya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami pertama yaitu pengertian dari katabolisme. Katabolisme itu merupakan reaksi pemecahan zat kompleks menjadi zat sederhana ya. Contohnya pada proses respirasi aerob dan fermentasi. Oke, dan katabolisme ini bersifat eksoterm dan eksorgonik. Dan tentunya hasilnya itu berupa energi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama yaitu respirasi aerob. Karena di katabolisme ini ada dia respirasi aerob dan anaerob. Nah, respirasi aerob itu terjadi di mitokondria. Mitokondria ini adalah bagian dari sel yang sudah kita bahas di bagian sel hewan dan juga sel tumbuhan ya. Lalu respirasi aerob ini juga tentunya membutuhkan oksigen. Oke, sehingga dia dikategorikan ke respirasi aerob karena dia membutuhkan oksigen dan tentunya menghasilkan energi. Dan ini juga perlu kita tekankan bahwa dalam respirasi aerob energi yang dihasilkan itu lebih banyak dibandingkan respirasi anaerob. Oke, Miss harap kalian paham sampai di sini ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana reaksi yang terjadi di respirasi aerob. Jadi kalian boleh menyiapkan pena dan juga notebooknya ya. Nah, ini adalah reaksi dari aerob. Ada C6H12O6 tambah 6O2 sehingga menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah 36 ATP. Nah, C6H12O6 ini adalah berupa glukosa yang kita hasilkan saat proses sistem pencernaan. Ya, jadi makan yang kita makan itu hasilnya adalah glukosa yang bercampur dengan 6O2 sehingga menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O dan 36 ATP. 6CO2 ini dan 6H2O ini adalah berupa uap air ya. Nah, 36 ATP itu berarti energi yang dihasilkan. Dan perlu kalian ketahui, 6CO2 dan 6H2O ini dikeluarkan saat kita bernapas, yaitu karbon dioksida. Oke, nah selanjutnya kita beralih ke respirasi anaerob. Ini terjadi di sel-sel otot, bisa juga di dalam sel bakteri dan juga kelompok fungi. Dan ini perlu kalian tekankan bahwa si anaerob tidak membutuhkan oksigen dan tetap menghasilkan energi. Namun energi yang dihasilkan respirasi anaerob itu lebih sedikit ya, lebih sedikit. Kalau tadi si aerob itu 36 ATP, ini nanti akan lebih sedikit yang dihasilkan si respirasi anaerob. Oke. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi di respirasi anaerob. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Ini sudah kakak setarakan ya reaksinya, yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH. Ini Miss kelupaan, ini 2CO2 ya, bukan CO2. Lalu di sini energi yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol itu ada 2 ATP. Nah, kalian lihat kan energi yang dihasilkan di anaerob ini jauh lebih sedikit. Oke, hanya 2 ATP. Nah, kemudian untuk fermentasi asam laktat di sini masih C6H12O6 nanti akan menghasilkan 2C3H6O3 dan 2 ATP. Berarti kalau kita jumlahkan hanya ada 4 ATP atau energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob. Oke, nah contoh lain atau bagian lain dari respirasi aerob ada 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron.
Nanti ini akan kakak cantumkan lagi di video selanjutnya ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana hasil dari glikolisis ini dan juga sampai ke transport elektron. Nah, kemudian kita beralih ke respirasi anaerob. Yang pertama tadi fermentasi alkohol ya, yaitu reaksinya C6H12O6 menghasilkan 2CH5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Dan ini tentunya reaksi ini dibantu oleh bakteri yaitu Saccharomyces cerevisiae. Dan dia ada 2 ATP yang dihasilkan ya. Nah, 2 CO2-nya ini adalah berupa gelembung. Nah, 2 CH5OH-nya ini adalah alkoholnya. Jadi, tentunya pada proses fermentasi ini akan menghasilkan gelembung nanti. Dan yang di sana juga bisa kita temukan saat membuat roti tawar atau menggunakan ragi, ya. Kemudian kita beralih ke fermentasi asam laktat. Tentunya menggunakan bakteri asam laktat dan juga dengan bantuan sel-sel otot. Masih di C6H12O6 menghasilkan 2 C3H6O3 dan 2 ATP. Itulah semua proses dari katabolisme. Jadi kakak harap ini berguna untuk kalian, dan jangan lupa tetap dukung channel kakak dengan cara like setelah menonton video dan tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan semangat belajar. Bye bye.